Kadang-kadang kita mengikut Tuhan itu bukan untuk mendapatkan berkatnya sebenarnya. Seharusnya bukan itu tujuan kita. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja kita, adalah yang paling awal yang menurut saya adalah kita akan mengalami pembaruan hidup. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi renungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-32. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gambaran di pasal 32 ini menarik ya, karena ini adalah pemimpin yang ideal, pemimpin Mesias. Kalau kita boleh bilang ini adalah pemimpin Mesias, pemimpin yang sangat ideal. Bahkan kita tetap mengharapkan bangsa Indonesia satu saat nanti akan memiliki pemimpin yang modelnya seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana di ayat yang pertama sampai yang kedua itu tentang menunjukkan pemimpin raja yang adil dan yang benar. Dan di ayat yang ketiga sampai keempat, ketika si raja yang adil dan benar ini memerintah, maka ada satu perubahan, maka ada satu pemulihan. Mata mereka yang tadinya tertutup akan terbuka, dan telinga mereka yang tadinya tuli akan mendengar. Jadi mereka akan mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Seperti mencerdaskan, seperti membukakan, bukan menutupi atau membodohi. Ini luar biasa ya, pemimpin yang menunjukkan adanya satu pemulihan. Bahkan orang yang terburu-buru atau ceroboh itu akan menjadi lebih berhati-hati, dan orang yang gagap atau ragu-ragu dalam pemahaman akan memperoleh kebijaksanaan. Jadi bagaimana pemimpin yang mengarahkan rakyatnya ya untuk betul-betul mengalami satu perubahan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Lalu kita lihat di sini bagaimana di ayat yang kelima sampai ke-8 ada pemahaman ulang tentang orang bodoh dan orang yang mulia. Dalam pemerintahannya raja yang adil dan benar ini, orang bodoh tidak akan lagi disebut mulia dan penipu tidak akan lagi dihormati. Ini menunjukkan bahwa pemerintahannya raja ini adalah kejelasan moral yang nyata. Nilai-nilai yang salah akan dikoreksi dan yang benar akan dipertahankan. Jadi tidak akan dibolak-balik ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 menguraikan perilaku orang bodoh yang menipu. Nah ini kita menunjukkan bahwa bagaimana raja yang adil dan benar ini menunjukkan perilaku-perilaku yang bodoh, menipu, yang jahat itu akan terlihat dengan jelas. Dan kita lihat di sini juga di ayat yang ke-15 sampai yang ke-20 pemulihan yang terjadi terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ayat 18-20 ya menjadi headline saya. Itu menutup tentang bagaimana berkat Tuhan bagi umatnya, mereka akan hidup di tempat-tempat yang damai, aman, dan tenang. Mereka akan menabur benih dengan bebas, dan tanah akan menghasilkan dengan limpah-limpah. Ini adalah satu gambaran kehidupan yang penuh dengan berkat. Sahabat, hari ini kita belajar bahwa ketika hidup kita dipimpin oleh Mesias Kristus, maka hidup kita itu akan mengalami satu kelimpahan. Kelimpahan itu tidak hanya sekedar berbicara uang, kaya, dan segala macam, menurut saya tidak. Tetapi yang pertama adalah ketika Kristus itu memimpin kehidupan kita, menjadi raja atas hidup kita, maka kita akan diperbarui. Kita akan dipulihkan. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita mengikut Tuhan itu bukan untuk mendapatkan berkatnya sebenarnya. Seharusnya bukan itu tujuan kita. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja kita, adalah yang paling awal yang menurut saya adalah kita akan mengalami pembaruan hidup. Ini yang akan menjadi jalan di mana kita akan mendapatkan berkat dan berkat dan berkat. Mari kita renungkan ya firman Tuhan hari ini, apakah Tuhan Yesus itu sudah menjadi Raja dalam hidup saya, dan ketika Dia memerintah hidup saya, maka saya mengalami pembaruan, atau saya menolak perintah Dia, atau saya menolak Dia sebagai Raja, maka tidak terjadi pembaruan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, kiranya menjadi berkat bagi kita dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.